Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah. Jadi materi kita adalah dakwah Nabi Muhammad pada di Mekah. Nanti kalian bisa menganalisis bagaimana sejarahnya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah. Di kesempatan ini kita akan mengambil sub pokok materinya adalah permulaan dakwah Nabi Muhammad, kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad, kemudian kita akan menganalisis juga bagaimana respons masyarakat Quraisy, ya, kafir Makkah, terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 subpokok materi yang akan kita bahas. Jadi belum sampai kepada bagaimana strategi atau pola dakwahnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak nanti kalian bisa menganalisis apa yang disampaikan oleh materi ini. Anak sekalian, pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun pada saat beliau sedang bertahanus di Gua Hiro. Nah, dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, anak sekalian, ini pertanda bahwa Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Nah, kemudian ketika nanti Nabi Muhammad SAW menerima surah Al-Mudaththir, ya, menerima wahyu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, di situ ada perintah untuk berdakwah. Maknanya berarti pada saat itu setelah Nabi Muhammad menerima surah Al-Mudaththir, maka Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul, sehingga beliau di samping sebagai nabi juga sebagai rasul. Nabi itu menerima wahyu, tapi tidak mesti harus menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul menerima wahyu dan juga harus menyampaikan kepada umatnya. Sehingga Nabi Muhammad punya sifat wajib yang disebut dengan tabligh, yaitu menyampaikan wahyu yang beliau terima kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu kita, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW setelah menjadi seorang rasul, sekaligus nabi dan rasul begitu, ya, maka beliau diperintahkan untuk berdakwah, ya. Apalagi diperkuat dengan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Beliau berdakwah di lingkungan terdekat terlebih dahulu, yakni kepada siapa? Kepada istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, pertanyaannya, apa saja sih materi dakwahnya, atau mungkin bahasa lainnya prioritas dakwahnya apa ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah? Yang pertama, tentu mengajarkan ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di Makkah pada masa jahiliyah tersebut orang-orang menyembahnya bukan kepada Allah, tapi kepada berhala yang dianggap sebagai sesembahan yang bisa menghantarkan, ya, bisa menghantarkan maksud dan tujuan dirinya, maksud dan tujuan mereka, harapan-harapan mereka kepada Tuhannya. Nah, sehingga yang diprioritaskan yang pertama ketika Nabi Muhammad dakwah di Makkah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada yang harus disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barulah setelah itu materi dakwah yang lain adalah, ya, setelah mengajarkan ketauhidan, maka materi dakwah yang lain yang beliau ajarkan di Mekah adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Karena secara sosial sangatlah buruk, maka dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Bukan bodoh tidak punya pengetahuan, tetapi mereka bodoh tidak mau menerima kebenaran, termasuk akhlaknya akhlak yang sangat buruk. Nah, sehingga setelah itu Muhammad juga mengajarkan lagi tentang bagaimana hari akhir, bagaimana tentang hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga
bagaimana prioritas dakwahnya bisa melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya bagaimana mengangkat derajat kaum perempuan yang saat itu terpuruk dan terhina dalam kondisi masyarakat jahiliyah. Nah, anak-anak sekalian, pertanyaannya, mengapa sih kaum kafir Quraisy Mekah menolak dakwah Nabi Muhammad? Karena nanti Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah banyak rintangan. Kenapa sih mereka bisa menolak? Atau apa alasan mereka kok menolak ajaran Islam? Apakah karena agama Islam itu dianggap salah oleh mereka? Ternyata bukan. Tapi yang pertama, mereka takut kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Bagi mereka, jika mengikuti Nabi Muhammad, berarti mereka mengikuti Bani Muthalib. Itu artinya apa? Berarti mereka mengikuti kekuasaan Bani Muthalib. Kalau mereka ikut patuh terhadap ajaran Islam, berarti mereka juga dalam barang mereka, di samping patuh ke dalam Bani Muthalib, juga patuh ke dalam Bani Hashim, sehingga mereka kehilangan kekuasaan lah saat itu. Padahal mereka banyak dari kelompok-kelompok petinggi Quraisy yang memiliki kekuasaan. Nah, kemudian alasan lain kenapa mereka itu menolak agama Islam, karena takut kehilangan status sosial. Nah, karena Islam itu mengajarkan tidak membeda-bedakan antara tuan dan budak. Jadi semua sama dalam pandangan Allah, kecuali yang membedakan adalah derajat ketakwaannya saja, ya. Baik, anak-anak bisa melihat surah Al-Hujurat, nanti bisa menemukan sebuah kalimat, sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, kemudian alasan lain kenapa mereka itu tidak mau memeluk agama Islam, karena sebenarnya mereka perdagangan patungnya, jadi secara ekonomi mereka terganggu. Dalam kata lain, mungkin mereka bangkrut ya perdagangannya. Karena apa? Karena yang tadinya menjadi sumber pendapatan mereka yaitu berhala, Islam datang, berhala tidak boleh ada. Maka secara otomatis sumber ekonomi mereka, pendapatan mereka terganggu. Maka itulah mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana respon masyarakat Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Responnya cukup beragam ya, cukup beragam. Dari respon yang hanya mendiamkan saja sampai respon yang sangat membahayakan. Pertama, menghina, mengancam, mengganggu Nabi Muhammad SAW. Jadi kondisi dakwah Rasulullah itu tidaklah mulus, tapi diancam, diganggu ya oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama oleh petinggi-petinggi Quraisynya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, gitu kan, dan sebagainya. Nah, kemudian di samping itu ada yang responnya langsung mengancam, gitu kan? Responnya langsung mengancam dan menyiksa juga para sahabat. Nah, ini kan sebuah tantangan dan hambatan dakwah yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang kategorinya banyak yang berstatus sebagai budak, kemudian masuk ke dalam agama Islam dan disiksa oleh tuan-tuannya. Nah, kemudian respon yang lainnya, masyarakat Quraisy itu membujuk Nabi Muhammad untuk bergantian sesembahan. Jadi misalnya Nabi Muhammad harus menyembah berhala mereka minggu ini atau tahun ini, nanti gantian mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah bujukan halus, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah penghinaan terhadap akidah Islam. Nah, kemudian anak sekalian, respon yang lain terhadap dakwah Nabi Muhammad adalah membujuk dan menghasut Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad SAW, dibujuk untuk apa? Untuk bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad tetap teguh pendirian untuk melangsungkan dakwahnya. Nah, kemudian respon lainnya adalah menghasut masyarakat Quraisy, ya, masyarakat Mekah untuk menghalangi dan menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Jadi hasut, jangan sampai orang-orang Quraisy ya
Walaupun yang tadinya biasa-biasa saja, jangan sampai seperti itu. Harus benci, harus bisa menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Itu atas hasutan-hasutan para petinggi Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, kemudian yang lainnya responnya adalah masyarakat Quraisy, ya. Ini respon yang cukup sangat menderitakan Nabi Muhammad beserta keluarganya. Itu mereka mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Memboikot itu mengucilkan, ya, tanpa ada perhatian sama sekali. Tidak boleh ada komunikasi, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ditolong, dan seterusnya. Dibiarkan, ya, begitu menderitanya sampai kurang lebih 3 tahun Rasulullah dan Bani Muthalib dan Bani Hashim mengalami hal seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, inilah beberapa materi awal dari sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, ya. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar sejarah supaya kita bisa belajar dari sejarah, juga kita bisa mencintai agama Islam lebih dari biasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.